C68 Liburan ke Thailand. Satria dan Aldo berada di perusahaan Justin. Sementara, Putri dan Azizah serta anak-anaknya menunggu di hotel yang dekat dengan perusahaan Justin. Lois, coba kamu lihat sosmed, sepertinya aku tadi membaca status Mentari. Seru Arkana yang berjalan ke arah Lois, yang tengah menikmati pemandangan di balkon kamar hotelnya. Tunggu, Lois pun membuka ponselnya. Lalu melihat benar saja ada status sedih yang diunggah oleh Mentari. Ini anak kenapa lagi? Drama apa yang akan dimainkannya? Mereka semua tahu kalau Mentari adalah anak yang aktif dan periang. Namun, di saat Mentari unggah status sedih, tak banyak orang beranggapan kalau ia sedang drama akan hal itu. Lois, Raka dan Arkana sudah menganggap Mentari sebagai adik perempuan mereka. Karena sejak lahir, mereka sudah hidup dan berteman bersama. Coba VC, saran Arkana. Lah, lo kenapa jadi panik begitu? Biasa itu lagi kumat. VC dulu. Titah Arkana memaksa. Kenapa enggak lo aja? Kalau gue yang VC. Lo tahu, kan Mentari bagaimana responnya? Lois pun berpikir sejenak. Dan akhirnya Lois pun mau menghubungi Mentari. Setelah didesak berkali-kali oleh Arkana. Di mana Raka? Gumam Arkana. Yang tak melihat sosok Raka di sisinya. Lo mau kemana? Teriak Lois. Saat melihat Arkana akan pergi meninggalkan kamarnya. Tunggu. Gue cari Raka dulu. Terus bagaimana dengan VC-nya? Lo aja yang ngobrol. Oke. Arkana pun segera keluar dari kamar Lois. Lalu pergi mencari Raka di kamar mereka. Ceklek. Kamu bisa aja. Iya ya, kamu yang paling tampan. Arkana mendengar suara tawa Divya yang begitu renyah. Lalu ia mengintip dari arah jendela kamar. Ada Raka yang sedang VC bersama dengan Divya. Arkana mendengar obrolan mereka yang cukup dekat. Bahkan sangat akrab dari biasanya. Bahkan, Divya bisa tertawa lepas saat mengobrol dengan Raka. Namun, sangat berbeda ketika Arka dan Divya bertemu. Pasti banyak diamnya daripada ngobrolnya. Setelah memastikan Raka baik-baik saja, Arka pun pergi dan kembali ke kamar Lois. Blam, Arka. Lo kembali. Bagaimana? Apa yang dikatakan Mentari? Katanya ia akan ikut kedua orang tuanya ke Inggris. Om Bara sama Tante Kejora akan pindah ke sana. Lah, bagaimana dengan perusahaan permata? Itu nanti Oma Sela yang akan gantiin. Arkana pun duduk di sebelah Lois. Dengan pemandangan yang fokus ke depan. Dan Lois menyadari itu. Kalau Arkana sedang melamun. Ada apa? Lo nampak gelisah atau sedang menahan sesuatu? Enggak ada. Aku bosan. Maunya kita liburan gini. Kan habiskan waktu untuk main. Bukan berdiam diri di kamar. Ginilah. Kalau kita ikut orang bisnis. Pasti banyak diamnya daripada jalan-jalan. Aku sudah terbiasa Arka. Enggak lagi deh aku ikut mereka. Timpal Arkana. Lois hanya bisa tertawa mendengar jawaban Arkana. Arkana kembali melamun. Entah apa saat ini yang ada di pikirannya. Namun, tak satu pun orang dapat menebaknya. Pasalnya, Arkana pria yang paling tertutup. Dan jarang bergaul dengan orang lain. Bahkan, kadang Azizah sulit menebak isi hati anaknya itu. Ceklek, pintu kamar Lois terbuka. Putri dan Azizah baru saja kembali dari swalayan terdekat. Pergi berbelanja beberapa cemilan untuk anak-anaknya. Anak-anak, ayo kita makan. Mama bawakan cemilan untuk kalian. Arkana dan Lois menoleh ke arah sumber suara. Lalu beranjak dari tempat duduk mereka dan pergi menemui Putri dan Azizah di dalam kamar. Loh, di mana Raka? Tanya Azizah. Yang tak melihat adanya Raka. Di kamar Ma, sahut Arkana. Panggilin sayang. Biar kita makan sama-sama. Biar aku telepon saja Tante. Sambung Lois. Boleh juga. Lois pun segera menghubungi Raka. Namun sayangnya panggilan itu tidak masuk. Karena Raka masih VC sama Divya. Enggak masuk. Sepertinya Raka lagi ngobrol sama orang Tan. Ya sudah, enggak apa-apa. Mama was saja. Entar kalau dia baca, dia bisa ke sini.
Putri pun menyiapkan semua cemilan serta mikap di atas meja. Terlihat Lois dan Arcana menyukainya. Asteris asteris asteris. Perusahaan Justin, Aldo dan Satria. Baru saja selesai meeting. Kini Justin dan Josh mengantar mereka keluar dari ruangan itu. Apa sebaiknya kita mengopi dulu? Di dekat sini ada restoran Indonesia. Dan menunya lumayan enak. Terima kasih. Tapi sepertinya kami sedang terburu-buru. Anak dan istri kami ada di hotel. Ungkap Satria. Kenapa enggak suruh mereka ke sana saja? Jadi bisa sekalian makan malam bukan? Saran Justin. Benar juga Sat. Coba aku hubungi Putri ya. Aldo pun segera menghubungi sang istri. Tiba di lobi kantor. Josh sudah mengambil mobil untuk membawa mereka bertiga pergi ke restoran yang disarankan oleh Justin. Aku sudah menghubungi Putri. Mereka akan tiba 10 menit lagi. Kalau begitu, kita pun bisa berangkat juga. Josh sudah menunggu kita di depan. Tukas Justin. Seraya melihat ke arah mobil yang terparkir di depan kantornya. Iya. Mari. Mereka pun pergi meninggalkan perusahaan Justin. Menuju restoran untuk makan malam. Restoran Indonesia. Benar-benar restoran Indonesia. Hidangannya juga semua menu Indonesia. Dari nasi padang, nasi kucing, dan menu lainnya semua sangat familiar. Di mana Mas Aldo? Gumam Putri. Saat mereka sudah tiba di depan restoran yang telah dijanjikan. Masuk saja dulu. Mana tahu mereka menunggu di dalam, saran Azizah. Benar juga, mereka segera masuk ke dalam restoran tersebut. Raka, bisa lebih cepat. Tita Azizah. Saat melihat Raka yang sibuk sama ponselnya. Mana bisa cepat ma? Orang lagi sibuk pacaran. Ketus Arcana. Yang melewati Azizah. Dan Arcana menyusul Lois dan Putri. Raka pacaran? Tanya Azizah. Begitu Raka tiba di depannya. Hah, Raka yang tak fokus pada pertanyaan Azizah. Malah terkejut. Kamu pacaran Raka? Ulang Azizah. Pacaran. Siapa yang bilang ma? Raka enggak pacaran. Bantah Raka. Lalu menyusul Lois dan Arcana. Sembari menyimpan ponsel di dalam sakunya. Azizah mengerutkan dahinya. Lalu menggelengkan kepalanya pelan. Mereka sudah besar. Gumam Azizah. Yang ikut menyusul mereka yang mungkin sudah tiba di meja di mana Satria dan Aldo menunggu. Sayang ke sini. Teriak Aldo dengan keras. Sehingga pengunjung lain melihat ke arah mereka. Aldo segera menunduk, dan meminta maaf. Dasar. Ndeso. Cibir Satria. Seraya berbisik. Justin hanya tersenyum melihat dua kliennya itu. Umur tidak menjamin akan merubah sikap mereka. Nyatanya mereka masih bisa menikmati masa di mana mereka masih remaja. Dan sampai kapanpun Aldo dan Satria akan tetap seperti itu. Karena mereka tidak akan mengubahnya. Assalamualaikum, ucap Azizah. Seraya menangkup kedua tangannya ke arah Justin. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Putri dan Azizah. Serta anak-anak mereka langsung duduk pada kursi masing-masing. Di mana Josh? Aku tidak melihat dia. Bukankah? Tadi dia ada di sini. Tanya Satria. Saat tidak melihat adanya asisten Justin bersama dengan mereka. Itu dia. Seraya menunjuk ke arah Josh yang datang bersama dengan Aisyah istri Justin. Semua orang menoleh termasuk Azizah dan Putri. Pasalnya di saat acara pernikahan mereka keluarga Azizah dan Putri tidak hadir. Assalamualaikum, ucap Aisyah. Begitu tiba di meja mereka. Waalaikumsalam, Putri. Azizah langsung berjabat tangan dengan Aisyah. Dan memeluk wanita itu. Sebagai wanita Indonesia. Dan mereka langsung terlihat begitu akrab. Setelah berkenalan, mereka pun menikmati makan malam. Terlihat Justin yang begitu memuliakan Aisyah. Bahkan pria ini senantiasa menunjukkan kasih sayangnya di depan orang lain. Tidak takut akan dikatakan lebay atau sejenisnya, karena bagi Justin menyayangi istri sendiri bukanlah hal yang salah. Aldo dan Satria dibuat malu sama sikap Justin yang begitu romantis. Pasalnya mereka sangat jarang romantis di luar rumah. Aldo dan Satria langsung melirik ke arah Azizah dan Putri. Namun, Putri sama Azizah tidak mempermasalahkan hal itu. Ada Lois dan Raka serta Arcana di meja mereka yang sedang menikmati makan malam juga.
Tapi, Josh malah memilih meja yang lain. Dia segan bergabung dengan Justin dan rekan bisnisnya. Asteris asteris asteris. Setelah 1 minggu berlibur di Thailand, kini mereka semua telah tiba kembali di Indonesia. Akhirnya sampai juga di rumah. Teriak Arkana. Sembari merentangkan kedua tangannya. Ting, tong, ceklek, tumben. Cepat, tukas Arkana. Rani malah terkekeh. Aden bisa aja. Tadi Bibi kebetulan lagi bersih-bersih di ruang tamu. Jadi pas tahu Aden pulang, langsung gercep. Nih Bi, aku bawa pulang oleh-oleh buat bibiku yang cantik. Goda Raka. Wah, makasih banyak Den. Tapi enggak usah repot-repot deh. Aden dan Tuan pulang saja Bibi dah senang. Rani langsung mengambil paperback di tangan Raka. Dan spontan itu membuat Arkana tertawa. Enggak usah. Tapi langsung diambil. Cibir Arkana seraya tertawa geli. Rejeki Aden mah enggak boleh ditolak. Timpal Rani lagi. Apa kalian berencana mengobrol di sini saja? Dan tidak ingin masuk ke dalam? Mendengar suara itu, Raka dan Arkana langsung menoleh ke belakang. Ada Satria yang sedang memegang 3 koper di tangannya. Maaf Pak. Raka bantu. Raka langsung mengambil alih koper yang ada di tangan Satria. Arka juga Pak. Mereka semua langsung membawa masuk barang bawaannya. Di ruang keluarga, baik Arka dan Raka, Azizah dan Satria pun terlihat begitu melelehkan dengan perjalanan mereka. Nih, Bibi buatkan es halilintar. Rani meletakkan nampan di atas meja yang berisi minuman dingin. Awas Bi, kesamber sama petirnya. Goda Raka. Ha, ha, ha. Raka dan Arka pun terkekeh. Azizah hanya bisa tersenyum melihat anak-anaknya yang terus-terusan menggoda Rani. Rani kau enggak berencana kawin. Enggak bosan kau tengok bocah 2 itu menggoda kau saja tiap hari? Tanya Satria, yang ikut menggoda Rani. Ih, Papa apaan sih? Papa enggak diajak ya? Iya, kan Arka. Oh, sahut Arka, yang mengambil minuman yang baru saja dibuat oleh Rani. Anak durhaka, ketus Satria yang kesal. Nih, minum dulu. Redakan emosimu, timpal Azizah, yang meletakkan gelas di pipi Satria. Dingin sayang. Ia pun mengambil gelas yang di tangan Azizah. Rani. Oke ya, Rani enggak marah, kan mereka sering menggoda kamu? Tanya Azizah. Karena Azizah orangnya sedikit segan bila anak-anaknya sering mengganggu Rani. Enggak koknya. Malah Rani semakin betah ada Aden Raka dan Aden Arka yang selalu mengajak Rani bercanda. Jadi, Rani tidak merasa sepi. 1 minggu Tuan dan Nyonya pergi. Rumah ini malah sangat sepi. Pungkas Rani yang berdiri di depan mereka sembari nampan masih dalam genggamannya. Alhamdulillah kalau kamu senang Ran. Kalau ada apa-apa beritahu aku ya. Kamu enggak boleh pendam sering. Ada masalah cerita oke? Tukas Azizah dengan ramah. Terima kasih Nyonya. Tuan, Rani sedikit menundukkan kepalanya. Tak lama kemudian, Azizah segera mengeluarkan amplop berisi uang. Dan ia memberikannya kepada Rani. Apa ini Nyonya? Tentu saja itu membuat Rani. Karena 1 minggu lalu, sebelum mereka berangkat ke Thailand, Rani baru saja menerima gaji dari Azizah dan Satria. Itu bonus untuk kamu. Belikan apa yang kamu perlu. Kalau kurang segera beritahu tuanmu. Azizah melirik ke arah Satria. Pria itu hanya mengangguk saja. Terima kasih banyak tuan. Nyonya. Iya sama-sama. Rani pun kembali ke dapur. Dan membawa gelas kotor bersama dengannya. Setelah Rani pergi, Satria terlihat begitu lelah. Ia hampir saja terlelap di sofa ruang keluarga. Papa, teriak Raka. Sehingga membuat Satria kaget. Apa sih? Satria pun terpaksa duduk tegak kembali. Demi mendengar ocehan anak bujangnya itu. Kapan Papa pergi ambil formulir untuk kami? Bukannya kami akan masuk sekolah menengah atas. Besok Papa ambil. Arka sekolah di sini juga atau di Inggris? Di sini saja Pa. Biar bisa sama Raka terus. Kalau ada apa-apa Arka bisa menjaganya, timpal Arka. Yei emang aku anak kecil. Aku juga mau kali hidup tanpa membebankan kalian semua. Ujar Raka. Yang langsung raut wajahnya berubah menjadi muram. Kami sedang direpotin oleh kamu.
Malah kami takut kalau kalian tidak membutuhkan bantuan kami lagi. Iya, kan Pa? Iya benar Ma. Tuh dengar. Makanya jangan ambil kesimpulan sendiri. Sambung Arka. Begitu keluarga Cemara ini. Setiap hari ada saja yang mereka cerokin. Entah soal sekolah atau hal lain. Tapi selalu Arkana yang harus mengalah sama Raka, karena mereka tidak ingin membuat Raka stres dan terbeban oleh pikirannya sendiri. Sayang, obatmu masih ada? Tanya Azizah. Saat Raka akan beranjak ke kamar. 2 kali minum lagi Ma. Besok kita ke rumah sakit. Sekalian periksa. Iya Ma. Azizah tersenyum. Raka dan Arka langsung pergi menuju kamar. Untuk membersihkan diri dan sekalian istirahat. Begitu juga Satria dan Azizah pun bergegas ke kamar. Dan membawa koper berisi baju koper ke belakang. Agar segera dicuci oleh Rani.